Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi dengan Dia Mustalifah, yaitu di YouTube-nya dia. Kali ini dia akan membahas tentang bagaimana cara aku belajar bahasa Inggris mandiri. Jawabannya ada beberapa tips nih, yaitu yang pertama membaca buku bahasa Inggris. Banyak nih contoh buku bahasa Inggris yang bisa kalian pelajari. Di antaranya yaitu buku yang berhubungan dengan mata kuliah kalian. Untuk kalian yang sedang kuliah, seperti buku perpajakan nih, aku punya buku perpajakan. Nanti kalian bisa mencari di Google dengan cara buku perpajakan dalam bahasa Inggris. Atau buku bacaan seperti contohnya 48 Laws of Power dan Atomic Habits. Yang kedua, membaca artikel atau berita dalam bahasa Inggris. Biasanya ini ada di Google, banyak artikel atau berita dalam bahasa Inggris. Kalian bisa mencarinya dengan kata kunci artikel bahasa Inggris atau berita bahasa Inggris. Seperti itu, nanti keluar artikel yang kalian inginkan. Contoh salah satu artikel dalam bahasa Inggris yaitu ada Why are Finland's schools so successful? Yang ketiga yaitu membaca kamus dan menghafalnya. Banyak kosakata dalam kamus yang belum pernah kita temui saat kita menonton movie bahasa Inggris dan dalam percakapan sehari-hari yang kita lakukan. Baca berulang-ulang bisa membuat kita hafal dan mengingat kata-kata yang ada dalam kamus bahasa Inggris. Lalu kalian bisa mencatatnya dalam buku tulis kalian. Jadi kalian bisa mengetahui mana saja kata-kata dalam bahasa Inggris yang belum pernah kalian jumpai sebelumnya. Itu contohnya yaitu kamus lengkap bahasa Inggris ini. Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Ada juga kalian bisa cari di Google, aku belum punya bukunya, itu ada yaitu cara ampuh menaklukkan grammar bahasa Inggris. Yang keempat yaitu setting aplikasi HP kamu dalam bahasa Inggris. Agar terbiasa berbahasa Inggris, kamu bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP kamu dengan bahasa Inggris. Menghafal kata demi kata dalam bahasa Inggris bisa mempermudah kamu dalam menerjemahkan kalimat yang ada di artikel saat kamu membaca artikel dan menonton movie bahasa Inggris. Jadi kamu tidak perlu mencari di website translate di Google atau di kamus bahasa Inggris. Yang kelima yaitu menulis benda-benda yang ada di sekeliling kamu dalam bahasa Inggris. Kamu bisa menempelkan kertas, menulis apa nama benda tersebut dalam bahasa Inggris dan kamu terjemahkan sekalian. Kamu bisa menempelkannya di benda tersebut. Seperti contoh, kamu punya televisi, kamu bisa menulis television yang artinya televisi atau TV gitu ya singkatannya. Terus meja, kalian bisa menulis desk kayak gitu ya. Itu dengan memakai benda-benda yang ada di sekeliling kamu dalam bahasa Inggris, kamu bisa hafal nama benda dan bisa kamu pergunakan dalam percakapan yang berhubungan dengan benda di rumahmu dalam kehidupan sehari-harimu. Jadi kamu bisa hafal nih, oh nama benda ini itu apa, nama benda ini itu apa. Kamu bisa gunakan juga kalau kamu punya adik, kamu bisa mengajak adik kamu ngobrol tentang atau seputar benda-benda yang ada di ruangan kamu. Kamu bisa mendeskripsikan atau kamu bisa membuat video 5 menit, 1 menit aja mengenai benda itu, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kamu mendeskripsikan itu dalam bentuk bahasa Indonesia dulu, lalu kamu translate kan nanti kata-kata yang
belum kamu ketahui, jadi kamu tahu, oh ini ada kata yang belum aku ketahui dari hasil translate yang aku lakukan barusan, seperti itu. Yang keenam ada mendengarkan musik dalam bahasa Inggris. Mendengarkan musik dalam bahasa Inggris bisa melatih listening dan ejaan dalam bahasa Inggrismu. Kita bisa menemukan kata-kata yang belum pernah kita temui sebelumnya, sehingga bisa kita cari tahu artinya dan ingat kata itu. Ini bisa menambah kata-kata dalam bahasa Inggris kamu. Contoh lagu Inggris yaitu Fix You, Count on Me. Yang ketujuh ada menonton movie dalam bahasa Inggris. Menonton movie dalam bahasa Inggris menambah pengetahuan bahasa Inggris dalam bentuk kalimat bahasa Inggris yang sebelumnya belum kita ketahui sebelumnya. Untuk pemula bahasa Inggris biasanya kita menonton dengan arti, lalu lama-kelamaan kita biasakan menonton movie dengan menonaktifkan subtitle. Lalu kita bisa mencatat kata-kata yang belum kita mengerti. Contoh movie dalam bahasa Inggris ada The Hunger Games, Forrest Gump. Yang ke-8 ada bermain game bahasa Inggris. Bermain game bahasa Inggris yang berbahasa Inggris melatih kemampuan listening dan speaking kita dalam bahasa Inggris. Contoh game bahasa Inggris yang biasanya sering kita temui atau kita jumpai itu ada Words of Wonders. Ini merangkai kata-kata ya, menyusun satu kata, jadi nanti disediakan satu kata bahasa Inggris. Jadi yang belum mengetahui tentang kata tersebut, kalian bisa mencarinya di Google Translate yang ada di Google, atau kalian bisa mencarinya di kamus. Jadi itu menambah kosakata kalian, nggak hanya kata-kata yang kalian ketahui saja, tetapi di sana juga ada kata-kata yang belum kalian ketahui. Itu bisa menjadi pelajaran bagi kalian untuk mempelajari kata tersebut, dan kalian bisa menghafalkan agar lebih fasih dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, terutama dalam percakapan bahasa Inggris ya. Lalu yang ke-9 ada mendengarkan podcast berbahasa Inggris. Mendengarkan podcast bisa melatih seberapa banyak kosakata yang kita ketahui, yaitu listening kita. Juga kemampuan serangkaian kalimat dalam bahasa Inggris yang belum kita ketahui. Podcast yang biasa kalian dengar yaitu ada 6 Minute English by BBC Radio. Ada juga TED Talks Daily Rekomendasi, Podcast Speak Better English with Harry, ESL Pod The English, We Speak, dilansir dari deracita.id, dan Mr. Kampunginggris.com. Banyak manfaat ilmu-ilmu yang didapat dari menggunakan aplikasi bahasa Inggris. Untuk yang ke-10 ada aplikasi berbahasa Inggris. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama yaitu kita bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan listening kita, bukan hanya listening. Yang kedua ada speaking kita. Nah, apakah kita mampu berbicara bahasa Inggris dengan fasih, dengan banyak kosakata yang kita mengetahui? Yang ketiga ada writing kita. Jadi, apakah benar penulisan kita dalam bahasa Inggris seperti itu? Yang keempat ada listening, speaking, writing, dan reading. Membaca. Apakah kita bisa membaca bahasa Inggris dalam bahasa Inggris dengan benar? Seperti itu. Nah, ini merupakan kata-kata. Nah, itu merupakan tips belajar bahasa Inggris ke-10. 10 tips dalam belajar bahasa Inggris untuk pemula secara mandiri.
Jika tidak mandiri, kamu bisa belajar dengan orang lain, yaitu mengikuti les bahasa Inggris yang datang ke tempat lesnya langsung atau les online melalui handphone. Itu saja tips-tips belajar bahasa Inggris pemula dari Dea secara mandiri. Terima kasih yang sudah menonton video Dea kali ini. Semoga sangat bermanfaat dan bisa membantu kalian mengimprove, melatih kalian dalam berbahasa Inggris. Kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.